Membuat bubur kacang hijau dengan menggunakan metode 5-30-7. Yang pasti bisa ngirit gas dan ngirit tenaga juga. Yang mau ngikutin cara pembuatanku, yuk tonton videoku sampai selesai. Hei, kembali lagi di video keseharian aku. Yang pertama-tama siapkan dulu kacang hijaunya. Dan ini tadi kacang hijaunya aku menggunakan 1/4 kilo. Jadi wajib banget kalau kacang hijau itu sebelum dimasak harus dicuci dulu. Pasti ada kotorannya, entah dari kacang hijaunya itu sendiri atau kotoran-kotoran lainnya seperti debu. Walaupun kacang hijaunya itu terlihat bagus, tetap wajib dicuci ya. Untuk pencuciannya ini aku percepat aja. Terserah kalian mau dicuci berapa kali. Selanjutnya letakkan panci di atas kompor. Jangan lupa dikasih air karena ini buat ngerebus kacang hijaunya. Tapi jangan lupa juga buat nyalain kompornya lo ya. Ya percuma aja kalau cuma diletakkan tapi kompornya nggak dinyalain, sampai kapanpun ya nggak bakalan mendidih itu air. Setelah airnya mendidih lalu masukkan kacang hijaunya tadi. Dan di sini aku ngerebus kacang hijaunya cuma sampai 5 menit aja. Jangan lupa juga ditutup pancinya. Karena 5 menit itu nggak lama, jadi jangan ditinggal kemana-mana. Kalau sudah seperti ini dan sudah 5 menit, langsung matikan aja kompornya. Dan biarkan masih tertutup rapat, jangan dibuka-buka. Di fase ini diamkan selama 30 menit ya. Bisa tuh kalian tinggalkan buat rebahan dulu, lumayan lah buat irit tenaga. Setelah 30 menit lalu buka kembali dan seperti ini loh penampakan kacang hijaunya tadi. Dan itu teksturnya sudah empuk kok teman-teman. Dan aku rasa pancinya ini kekecilan, jadi ku ganti ya pancinya tadi. Selanjutnya tinggal dinyalakan kembali lalu dimasak sampai 7 menit. Dan sesekali bolehlah diaduk-aduk. Dan masukkan santan. Ini tadi aku menggunakan santan dari kelapa asli. Untuk masak bubur kali ini aku tidak menggunakan takaran, cuma sistem kira-kira aja. Tambahkan gula merah, ini tadi aku menggunakan 2 biji yang kecil-kecil gitu. Lalu ku tambahkan juga gula pasir sekitar 6 sendok makan. Tambahkan juga dengan vanili 1 biji. Dan yang terakhir tambahkan sedikit garam. Tadi sebenarnya juga aku tambahkan dengan jahe, tapi ternyata apa? Tidak ke video. Ada juga yang buat bubur kacang hijau ini ditambahkan dengan bawang putih. Kalau aku sendiri nggak make ya teman-teman. Pokoknya tergantung dari selera masing-masing. Diaduk-aduk supaya santannya itu tidak pecah. Biar bubur kacang hijaunya ini kental, lalu tambahkan sedikit cairan maizena. Kalau teman-teman mau menggunakan telur juga boleh. Dirasa sudah 7 menit langsung aja matikan kompornya. Dan kalau kalian punya daun pandan boleh banget kok ditambahin daun pandan supaya lebih harum. Masalahnya aku di sini nggak punya daun pandan. Karena sudah matang jadi ini aku mau mendinginkan dulu. Karena kalau nungguin di panci dingin bakalan lama banget. Kalau ditaruh di dalam mangkok gini bakalan cepet. Ya nggak cepet-cepet banget juga sih. Dan akhirnya matang juga bubur kacang hijauku. Dengan metode pembuatan 5-30-7 bakalan irit di gas banget deh. Kalau mau dijadikan es unyil kacang hijau ini juga bisa loh teman-teman. Tinggal dibungkus-bungkus aja menggunakan plastik. Dan kalian lihat kan tekstur kacang hijaunya itu empuk banget. Di sini aku nggak jelasin rasanya bubur kacang hijau. Pasti teman-teman sudah pada tahu. Ternyata membuat bubur kacang hijau dengan metode ini bisa membuat kacang hijaunya seempuk dan seenak ini.